Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang akan mewakili Indonesia di berbagai negara. Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah dan pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Mereka yang dilantik diantaranya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Soeharto, Kepala dan Wakil Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan dan Suhajar Diantoro, dan Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto. Prabowo juga melantik Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Irjen Sujudi Aryoseto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komjen Edi Hartono. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Presiden juga melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang akan mewakili Indonesia di berbagai negara. Pelantikan pejabat negara dan duta besar ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan diplomatik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh nasional dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80 Indonesia. Sebagian besar penerima gelar tahun ini merupakan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Pemberian gelar tersebut dilakukan melalui upacara di Istana Negara Jakarta. Prabowo menyematkan langsung gelar tersebut ke masing-masing tokoh. Beberapa tokoh yang menerima gelar tanda kehormatan itu yakni Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Selain itu ada juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk Menteri SSDM Bahlil Lahadalia. Legislatif yang memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawal kebijakan strategis nasional, serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen yang dipublikasi luas. Untuk mengetahui agenda Presiden Prabowo Subianto di Istana, hari ini kita terhubung dengan jurnalis TV One Fatimah Albar. Fatimah, bagaimana agenda dan situasi terkini di sana? Ya, Syena, betul sekali, memang ada sejumlah agenda penting yang telah selesai dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Tadi pagi Presiden Prabowo Subianto melakukan pelantikan di beberapa kategori, di mana yang pertama tadi Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, kemudian juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Badan Otorita Pengelola Tanggul dan Laut Pantura Jawa, kemudian Kepala Badan Industrial Mineral, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, kemudian juga para duta besar serta duta besar luar biasa yang berkuasa penuh di Indonesia. Ada sejumlah nama-nama yang bisa kami sampaikan, di mana ini duta-duta besar yang memang sudah beberapa tahun tidak mengisi jabatannya sehingga hari ini sudah dilantik. Memang ada 6 duta besar yang hari ini dilantik, juga ada 2 duta besar atau wakil tetap Republik Indonesia, sehingga ada 8 yang dilantik. Di mana untuk duta besar Republik Indonesia sendiri yaitu duta besar RI
untuk Meksiko, kemudian juga Amerika Serikat, kemudian Brazil, Jerman, Persatuan Emirat Arab, kemudian juga ada Ekuador, New York. Ya, untuk New York sendiri ini merupakan Wakil Tetap Republik Indonesia di New York dan juga Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa. Kemudian selesai melakukan pelantikan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dengan memberikan tanda jasa atau menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan, di mana penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan ini merupakan serangkaian dari rangkaian peringatan Hari Republik Indonesia yang ke-80. Dan untuk tahun ini di kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri, untuk penganugerahan tanda jasa dan kehormatan sendiri ini diberikan kepada 141 tokoh. Ini beragam, ada dari politisi, budayawan, ada juga dari beragam yang mendapatkan tanda jasa dan kehormatan tersebut. Ada berbagai tokoh, ada juga yang tergabung dalam Menteri Kabinet Merah Putih yang memang mendapatkan tanda jasa dan kehormatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana memang tanda jasa dan kehormatan tersebut digelar setiap tahunnya untuk memperingati dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan agenda tersebut sudah selesai, namun untuk kegiatan di Istana Negara sendiri masih berlangsung dan dijadwalkan tepat pada pukul 15.00 nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas, di mana rapat terbatas tersebut akan membahas mengenai ekonomi. Namun kami masih menunggu sejumlah menteri mana sajakah yang akan turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai ekonomi tersebut yang akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Sementara itu, Shena. Langsung dari Istana, Fatima Alba, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka buka suara menanggapi usulan DPR untuk membuat fasilitas gerbong khusus bagi perokok di kereta api jarak jauh. Dalam kunjungannya, dalam kunjungan kerjanya di Solo, Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung fasilitas pelayanan bagi penumpang kereta api jarak jauh, mulai dari stasiun Palur hingga ke stasiun Solo Balapan. Dalam kesempatan itu, Gibran menanggapi usulan salah satu anggota DPR mengenai gerbong khusus perokok di kereta api jarak jauh. Gibran mengatakan fasilitas bagi perokok di kereta api jarak jauh bukan menjadi prioritas. Menurutnya, fasilitas untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan penumpang disabilitas seharusnya lebih menjadi prioritas di kereta api jarak jauh dibandingkan gerbong khusus perokok. Ya, kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Pemirsa, demonstrasi sejumlah aliansi masyarakat di depan gedung DPR hari ini sempat berlangsung ricuh. Masa pengunjuk rasa sempat bentrok dengan aparat keamanan. Masa yang hendak bergerak dari depan gedung DPR ke belakang gedung dipukul mundur aparat menggunakan water cannon. Aparat masih berjaga di sekitar kompleks parlemen. Sementara sejumlah massa masih bertahan di sekitar lokasi meski aparat terus melakukan upaya pembubaran. Dan untuk mengetahui kondisi terkini unjuk rasa di depan gedung DPR, kita terhubung dengan jurnalis TV One, Brilian Syaheran dan Virgi Dainas. Kita terutama ke Brilian terlebih dahulu. Brilian, bagaimana situasi terkini di sana?
Baik Shena dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan ini merupakan perpecahan dari Jalan Gatot Subroto untuk menuju ke flyover Semanggi dan juga untuk menuju ke arah pintu belakang DPR RI. Ini di mana saat ini pasca tadi dilerai begitu dari pihak aparat sekitar pada pukul 2 siang. Ini masih ada beberapa massa yang kemudian terpecah begitu menuju ke flyover Semanggi dan juga ini menuju ke arah sini. Dan dapat dilihat dari layar kaca Anda juga ini sejumlah masyarakat masih berkumpul dan ini masih dijaga oleh sejumlah aparat dari pihak kepolisian untuk kemudian nantinya akan dijaga agar tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran begitu dari kedua pihak ini. Adapun dapat dikabarkan juga bahwa untuk masyarakat ini yang mengikuti unjuk rasa di depan gedung Parlemen Senayan ini terbagi menjadi dua ya, Shena dan juga pemirsa, di bagian selatan dekat dengan Senayan Park dan juga di bagian utara, yakni di dekat arah Tomang dan juga Grogol. Dan juga ini pemirsa, saat ini massa yang berjumlah kurang lebih puluhan hingga ratusan ini sedang menyanyikan lagu untuk kemudian nantinya membakar semangat lagi, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini memang akan dilakukan sejak pukul 10 tadi pagi siang, kemudian dilanjutkan pada pukul 12 dan kami tadi sempat mewawancarai apakah nantinya akan ada unjuk rasa lagi besar-besaran. Ini diinformasikan dari salah satu massa apabila nanti pada malam hari atau sore hari dikiranya akan ada perkumpulan massa yang lebih besar, nanti tidak menutup kemungkinan untuk diadakan aksi unjuk rasa yang mengarah di depan dari pintu masuk gedung Parlemen Senayan. Dan juga Shena, ini merupakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk masyarakat yang menilai bahwa kenaikan tunjangan, terutama tunjangan perumahan yang nilainya tidak kecil mencapai 50 juta rupiah atau sekitar 3 juta sehari bagi anggota DPR ini dinilai tidak tepat begitu di tengah dari efisiensi yang sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan juga nantinya ini tadi sempat beberapa kali dari pihak aparat karena dinilai sudah tidak kondusif lagi, ada gas air mata yang sempat dikeluarkan juga dari salah satu mobil aparat, kemudian juga ada water cannon juga, dan sampai sekarang ini kalau bisa saya kabarkan di udara ini masih terasa sedikit bekas-bekas dari gas air mata yang tadi sempat disemprotkan begitu. Dan juga apabila kita melihat di depan dari kompleks Parlemen Senayan ini beberapa tempat seperti contohnya pembatas jalan yang merupakan beton dari tol hingga ya ini sempat porak-poranda begitu. Baik, Brilian Syahran, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Kementerian Transmigrasi menggelar pembekalan dan pelepasan tim ekspedisi Patriot. Tujuan dari ekspedisi Patriot yang berlangsung selama 4 bulan ini diharapkan mampu membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, tim ekspedisi memiliki misi untuk melakukan riset dan pemetaan potensi wilayah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Program ini merupakan gagasan Kementrans agar transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru berbasis industrialisasi, hilirisasi, dan investasi. Kita ingin nanti tim ekspedisi Patriot ini betul-betul menghasilkan kerja nyata dalam melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Tetapi tidak terbatas hanya dalam konteks ekonomi semata-mata maupun teknologi, tetapi di situ juga ada ilmu pengetahuan dan social science. Harapannya dari hasil tim ekspedisi Patriot ini nanti akan keluar rekomendasi-rekomendasi untuk dilakukan pemetaan lebih lanjut. Tim ekspedisi Patriot hari ini akan dilepas ke wilayah transmigrasi. Kita akan bergabung dengan jurnalis TV One Crescentia Kinanti di Kementerian Transmigrasi. Crescentia, berapa jumlah tim ekspedisi Patriot yang dilepas hari ini dan kemana saja mereka dilepas?
baru saja dilaksanakan acara pelepasan tim ekspedisi Patriot yang tadi baru saja dilangsungkan, selesai pelepasan dan dibuka atau dilepas langsung oleh Menteri yakni Agus Harimurti Yudhoyono didampingi oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman beserta juga Menteri dan Wakil Menteri dari Kabinet Merah Putih beserta Rektor dari perguruan tinggi yang turut hadir dalam upacara pelepasan hari ini, di mana nantinya ini para tim ekspedisi Patriot akan dilepaskan atau ditugaskan untuk ke beberapa wilayah transmigrasi di Indonesia, yakni di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Adapun yang ikut serta atau terlibat yakni ada 7 perguruan tinggi negeri, beserta juga ada universitas dari daerah. Nantinya mereka akan ditugaskan untuk meneliti langsung apa saja potensi-potensi yang ada dari kawasan transmigrasi tersebut untuk nantinya yang dapat dikembangkan. Tadi Menteri Transmigrasi juga sempat berbicara bahwa transmigrasi di sini adalah bukan sekedar perpindahan penduduk, melainkan juga pembangunan ekonomi dan juga pembangunan peradaban. Demikian, kembali ke studio. Presensi Kinanti, terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan warga Kebumen, Jawa Tengah dibuat terpukau dengan pertunjukan drone dalam gelaran Kebumen Fest 2025 akhir pekan lalu. Acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan sendra tari Swardana Kabumian yang diikuti ratusan penari. Seperti inilah kemeriahan gelaran Kebumen Fest yang resmi dibuka oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah pada Sabtu malam. 2025 resmi dibuka. Semoga membawa kebersamaan bagi kita bersama. Sejumlah produk UMKM hasil karya masyarakat Kebumen memenuhi ratusan stand di alun-alun Kebumen. Usai pembukaan, Bupati Kebumen Lilis Nuryani beserta rombongan terlihat antusias melihat sejumlah stand yang menampilkan produk-produk UMKM. Yang menarik ada produk UMKM hasil karya para kaum disabilitas, yaitu keset yang terbuat dari kain perca, serta kerajinan tangan dari manik-manik yang sudah merambah pasar mancanegara. Yang paling spektakuler dan memukau ribuan masyarakat Kebumen yang memadati alun-alun Pancasila Kebumen adalah pertunjukan sendra tari Swardana Kabumian yang diikuti oleh 250 penari yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA. Kehebohan semakin bertambah saat pertunjukan aksi puluhan drone di langit malam Kebumen beraksi pada drone show. Drone dengan nyala lampu gemerlap ini sukses membentuk berbagai macam pola yang membuat ribuan warga yang melihat terpukau. Festival Kebumen Fest ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kebumen. Seperti itu, dan kita banyak sekali stand-stand, terus masyarakat juga sangat senang adanya Kebumen Fest ini. Harapannya kita setiap tahun ingin mengadakan seperti ini untuk menyenangkan masyarakat Kebumen. Dan tentunya juga ini untuk meningkatkan UMKM. Sama-sama Sukma. Bupati berharap gelaran Kebumen Fest mampu menjadi ajang promosi bagi produk-produk UMKM Kebumen. Hal ini tentu menjadi semangat baru bagi masyarakat Kebumen untuk mencapai Kebumen yang semakin berdaya. Dari Kebumen, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan warga Pati, Jawa Tengah menggelar aksi damai secara serentak, mengirim surat dari kantor Pos Pati ke KPK. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan long march menuju kantor Pos Pati untuk mengirim surat secara bersama-sama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka meminta lembaga anti rasuah tersebut segera menangkap Bupati Pati Sudewo yang terseret dalam dugaan korupsi dan suap proyek Direktorat Jenderal Perkereta Apian DJKA. Sudewo diduga menerima suap 18,3 miliar saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Aksi kirim surat ini juga menjadi pendahuluan sebelum masa menggelar demo di KPK pada 2 dan 3 September 2025 mendatang.
Kita ke kabar lain pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama sejumlah perwakilan pemerintah mengenai RUU Haji. DPR dan pemerintah sepakat BP Haji menjadi kementerian. Kemudian ada dari agenda hari ini dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan beberapa menteri lainnya. Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang menilai percepatan pembahasan ini sebagai upaya mengamankan kuota Armusnab dari pemerintah Arab Saudi. Nantinya hasil pembahasan ini akan dibawa ke rapat pengambilan keputusan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI 26 Agustus besok. Karang Taruna mengadakan Temu Karya Nasional ke-9 di Gedung Aneka Bakti Kantor Kementerian Sosial Jakarta. Dalam Temu Karya Nasional ke-9 ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Budi Satrio Jiwandono, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna periode 2025-2030. Budi berkomitmen sebagai Ketua Umum Karang Taruna karena ingin memajukan organisasi sosial kepemudaan tersebut. Menurutnya, tujuan tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi dan semangat kekeluargaan seluruh anggota. Melalui semangat tersebut, Budi pun yakin Karang Taruna turut mampu menyukseskan program-program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. Jiwa berbakti melalui bidang sosial, panggilan dengan tanggung jawab berat ini. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana meninjau bendungan Kedung Gombo di Grobogan, Jawa Tengah guna memastikan pasokan air mengalir ke irigasi untuk program swasembada pangan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Sudarto bersama Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU Lisniari dan jajaran meninjau bendungan Kedung Gombo di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Minggu siang. Dalam kunjungan ia mengecek langsung ketersediaan air untuk irigasi dan bendungan guna persiapan musim tanam yang segera datang. Selain itu, ia pun mendengarkan langsung aspirasi dari para petani penerima manfaat aliran air bendungan Kedung Gombo. Menurut Akrab, Ketua Federasi Sistem Irigasi Waduk Kedung Gombo, semenjak adanya saluran air irigasi ini, sistem pengaturan air menjadi tertib melalui federasi yang terus berkoordinasi dan diarahkan melalui musyawarah. Manfaat air Kedung Gombo setelah dibangun kemudian dilaksanakan pelayanan sungguh besar sekali, termasuk dari tadaudan menjadi sistem irigasi teknis. Ketua P3A Daerah Irigasi Sidorejo, Marioto, mengatakan komunikasi menjadi kunci kelancaran irigasi, baik dari tingkat petak hingga induk. Minimal 3 kali bertemu selama musim tanam. Selain itu, bila ada lahan yang padinya belum dipanen, diberi toleransi, begitu selesai langsung lahan akan diolah. Bahkan bila ada permasalahan, akan selalu demokratis mencari solusi dalam diskusi antara P3A. Sudarto menyampaikan stok air Kedung Gombo saat ini sekitar 472,39 juta meter kubik atau berada di elevasi 87,67 mdpl, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pada musim tanam atau MT1 dimulai pada September 2025. Kedung Gombo ini mempunyai daya tampung 700 juta meter kubik, melayani 64.000 hektar yang terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Demak, Jepara, Kudus, dan Pati. Itu terdiri dari 3 DI. Yang paling dulu adalah DI Sidorejo, terus DI Sedati, dan DI Kelambu. Para petugas kami sudah siap untuk melayani 24 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan.
Satgas Garuda Merah Putih II masih menjalani misi bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza di Palestina. Di balik seragam Satgas dan relawan tersimpan kisah pengabdian, harapan, dan cinta untuk sesama manusia. Dari langit Yordania, ribuan kilometer terpisah dari tanah air, wajah-wajah relawan dan prajurit Indonesia tampak saling bertegur sapa dan berbagi cerita. Di balik seragam loreng yang gagah dan relawan yang sederhana, ada satu panggilan hati yang sama, mengulurkan tangan untuk warga di Gaza, Palestina, yang saat ini dilanda bencana kelaparan akibat kekejaman Zionis Israel. Perjalanan mereka bukanlah mudah. Mereka harus melintasi hingga 3 negara untuk sampai di Yordania. Di tanah air ada keluarga yang ditinggalkan. Ada kekhawatiran yang tak pernah bisa dipastikan. Mereka yang datang tak hanya prajurit berbalut seragam, tapi juga relawan yang rela meninggalkan tanah air bertahun-tahun lamanya demi mengabdi untuk misi kemanusiaan di Gaza. Eko, salah seorang relawan yang telah lama menetap di Yordania, tak hanya mengiringi berbagai misi kemanusiaan, tapi juga memberi kontribusi penting dalam skema airdrop bantuan yang saat ini menjadi pilihan Satgas. Nah, ini yang menjadi momentum sangat luar biasa di saat Indonesia ulang tahun. Indonesia melaksanakan Hari Kemerdekaan ke-80. Tapi Indonesia membantu Palestina yang saat ini sedang dijajah. Ya, mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada saudara-saudara kita Palestina sehingga Palestina bisa segera merdeka. Tak bisa dipungkiri, misi Satgas Garuda Merah Putih II telah menjadi jembatan antara Indonesia dan Gaza. Sebuah misi yang tak hanya berbicara tentang logistik, tapi juga tentang hati yang tak rela melihat sesama terluka. Dari tanah Yordania berkumpul berbagai cerita pengorbanan, tak hanya sekedar mengangkut logistik, semua menyatu dalam satu panggilan, Gaza. Dari Amman, Yordania, M. Fahrial Nugraha, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan orang dari berbagai organisasi Islam di Kota Bandung menggelar aksi solidaritas bela Palestina. Selain berunjuk rasa, demonstran juga menggelar teatrikal dan jalan kaki dari Gedung Sate menuju Gedung Merdeka untuk menuntut kebebasan warga Palestina di Gaza. Ribuan orang dari berbagai organisasi Islam di Bandung, Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk mendukung kebebasan Palestina. Para massa aksi juga melakukan aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Massa menggelar long march dari Gedung Sate ke Gedung Merdeka di Kota Bandung. Selain aksi melakukan orasi, aksi teatrikal tentara Zionis juga dilakukan massa aksi untuk menunjukkan kekejaman Zionis Israel. Aksi teatrikal itu menceritakan perlakuan Israel terhadap para jurnalis yang ada di Gaza. Pameran foto korban warga Gaza juga mewarnai aksi solidaritas Palestina di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Aksi solidaritas turut diikuti Wali Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung, anggota DPR RI Atalia Praratia, dan tokoh umat ormas Islam di Bandung, serta masyarakat dari berbagai kalangan. Bahwa kita bagaimana hari-hari kita mendengar kejadian-kejadian baik kebencanaan maupun kebencanaan kemanusiaan yang terjadi salah satunya di Palestina. Kita tahu bahwa hati kita ini adalah penuh dengan rasa empati, rasa kemanusiaan, dan itu kejadian ketika kita melihat saudara-saudara muslim kita, mereka mendapatkan hal-hal yang membuat mereka hancur.
Peserta aksi menyerukan kemerdekaan Palestina dan berharap pemerintah terus melakukan negosiasi dan diplomasi agar bantuan untuk warga Gaza bisa tersalurkan secara mudah. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang akan mewakili Indonesia di berbagai negara. Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah dan pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Mereka yang dilantik diantaranya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Soeharto, Kepala dan Wakil Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan dan Suhajar Diantoro, dan Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto. Prabowo juga melantik Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Irjen Sujudi Aryoseto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komjen Edi Hartono. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Presiden juga melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang akan mewakili Indonesia di berbagai negara. Pelantikan pejabat negara dan duta besar ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan diplomatik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh nasional dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80 Indonesia. Terhormat Presiden Republik Indonesia. Sebagian besar penerima gelar tahun ini merupakan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Pemberian gelar tersebut dilakukan melalui upacara di Istana Negara Jakarta. Prabowo menyematkan langsung gelar-gelar tersebut ke masing-masing tokoh. Beberapa tokoh yang menerima gelar tanda kehormatan itu yakni Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin, dan selain itu ada juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Melalui kiprah sebagai anggota legislatif yang memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawal kebijakan strategis nasional, serta... Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pihak istana segera menyiapkan pengganti Wamenaker jika Noel sudah terbukti bersalah. Posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer segera diganti pasca ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Prasetyo Hadi menilai Prabowo segera menyiapkan pengganti Noel pada posisi Wamenaker. Meskipun selama 10 bulan menjabat, kiprah Noel terbilang memuaskan. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti
maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. KPK menduga Noel menerima jatah pemerasan 3 miliar rupiah pada Desember 2024. Dari temuan awal, KPK, Noel juga menerima 1 unit motor Ducati. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shenada Mayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.